Halo, selamat sore untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Adelberta Amsikan dengan NPM 33230066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel atau plasmalea, membran plasma adalah bagian terluar sel yang memisahkan sel yang hidup dengan lingkungan luar yang tidak hidup. Tetapi pada tanaman, membran sel bukanlah bagian terluar karena adanya dinding sel. Yang berikut fungsi dari membran sel. Yang pertama, fungsi dari membran sel itu melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Yang kedua, menyeleksi substansi atau ion, molekul, senyawa yang masuk dan keluar untuk menjaga homeostatis atau kondisi di mana jumlah berbagai bahan dalam sel relatif stabil. Yang berikut menerjemahkan sinyal dari hormon dan lingkungan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan sel dan diferensiasinya. Yang berikut, membran sel bersifat yang pertama itu semi permeabel atau selektif permeabel. Yang kedua itu dinamis atau struktur fluida memungkinkan untuk bergerak. Yang terakhir itu asimetri atau komposisi lipid luar, lipid dalam membran sel. Yang berikut itu keberadaannya dapat dibuktikan dengan plasmolisis. Baik, yang berikut itu masuk pada struktur membran sel. Yang pertama itu model struktur membran sel yang kita pakai dari tahun 1972 sampai sekarang adalah model mosaic fluida atau cair. Yang kedua itu bahan penyusunan membran sel adalah molekul-molekul lipid, protein, dan sedikit karbohidrat. Yang berikut itu lipid ini yang menyusun membran sel terdiri dari fosfolipid dan sterol. Berikutnya itu komponen penyusun membran sel. Yang terbanyak adalah fosfolipid. Yang ketiga itu bagian kepalanya itu terdapat protein ekstrinsik atau periferal terdiri atas fosfat dan bersifat hidrofilik atau suka air. Yang keempat itu ekornya atau protein intrinsik atau integral terdiri atas asam lemak dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Yang terakhir itu bila molekul ini berkumpul di lingkungan air akan membentuk lapisan ganda atau lipid layer. Bagian hidrofobik dari kedua lapisan menghadap ke dalam dan bagian hidrofilik menghadap keluar. Yang berikut itu lipid. Lipid ini menstabilkan kesatuan fisik membran plasma sehingga menjadi penghalang yang efektif bagi lalu lintas materi hidrofilik. Yang kedua itu tempat melekatnya protein. Yang ketiga itu membantu proses fusi dan endositosis. Yang berikut itu protein. Protein ini yang pertama kekuatan struktural pada membran. Yang kedua sebagai enzim untuk mempermudah reaksi. Yang ketiga itu sebagai karir untuk transportasi saat melalui membran. Yang keempat itu membentuk pori-pori yang dapat dimanfaatkan air dan zat yang terlarut di dalamnya. Yang ketiga itu karbohidrat. Karbohidrat itu terdapat berada di kepala fosfolipid. Yang kedua itu glikolipid. Terdapat karbohidrat tambah lipid. Yang ketiga itu fungsi sebagai sinyal pengenal untuk interaksi antar sel, misel darah putih dan mengenali dan menghancurkan sel
kanker. Yang keempat itu glikoprotein. Glikoprotein itu terdapat karbohidrat tambah protein. Yang terakhir itu fungsi mengikat protein dari membran sel-sel tetangga maupun sel lain sehingga terjadi ikatan antar sel. Yang berikut itu kita masuk pada transportasi membran. Di dalam transportasi membran itu terdapat transport pasif, transport aktif, dan transport vesikel. Pada transport pasif ini terdapat difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Sedangkan pada transport aktif itu terdapat transport aktif primer, transport aktif sekunder, dan transport aktif sekunder. Sedangkan pada transport vesikel itu terdapat endositosis dan eksositosis. Pada transport membran ini adalah proses keluar masuknya ion molekul senyawa melalui membran sel. Itu terdapat glukosa, oksigen, karbohidrat, dan ion air. Yang berikut transport pasif itu terdapat difusi. Pada difusi itu pergerakan acak partikel-partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai konsentrasi yang sama. Pada partikel ini yang dapat berdifusi melalui membran sel adalah partikel yang berukuran kecil. Molekul ini melewati membran secara